Kalimat setelah. Nah, kalau misalkan koma, kalau ada lagi koma, saya nggak tahu halaman berapa. Koma di sini, ini kiaman, ya kan? Ini artinya berdiri. Artinya berdiri. Tapi nanti derivasinya ada. Dia nggak begini dia nggak mau nulis koma lagi ya. Pasti Indonesia begini. Artinya melaksanakan atau melakukan. Nah, berarti koma ini lebih susah lagi nih. Koma yakumu. Ini doma harokatnya apa? Koma yakumu. Kan harokatnya ain fiil kan? Ini kan yakumu ya? Yakumu. Harokatnya ain fiil kan? Harusnya. Harokatnya ain fiil. Tapi kok huruf apa? Fiil. Asalnya yakumu. Karena ini asalnya kan yakumu nih. Yakumu. Wawu huruf ilat berharokat. Kof huruf sehat tidak berharokat, nggak boleh. Yang namanya majikan duduk di bangku, namanya budak duduk di ini. Kalau budak duduk di bangku, majikan di bawah, nggak boleh tukeran. Nah, ini asalnya yang mumu. Wawu punya harokat, kof nggak boleh tukar. Jadi kenapa yakumu tetap ini wawunya, domahnya itu harokat wawu sebenarnya. Tapi karena wawu itu budak, kof itu majikan, masa budak duduk di bangku, majikan di bawah, nggak boleh tukar. Mesti tahu. Ingat, berarti apa? Ini bahasa loh. Ini bahasa ya? Bahasa apa ini? Bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa bangsa Arab yang memiliki kasta. Hindu ada berapa kastanya? 4. Arab ada 12. Lebih parah Arab sebenarnya. Dari bahasa udah ketahuan kan? Dari bahasa udah ketahuan. Ini kita kalau belajar bahasa kan kita belajar sosiologi juga sih. Feodal bahasa. Kalau bangsa Hindu 4 kasta. Arab itu 12 kasta. Kasta yang pertama sampai ke 6 kasta majikan. Kasta 7 sampai ke 12 kasta budak. Ada tandanya kasta 1 sampai 6 itu dress code-nya pakai penutup kepala. Kalau laki-laki pakai peci atau sorban, kalau perempuan pakai jilbab. Tapi kalau budak nggak boleh pakai penutup kepala, mau laki-laki atau perempuan. Makanya kalau budak di jahiliyah dulu, budak perempuan itu nggak pakai jilbab, dan memang tidak boleh. Karena yang pakai jilbab itu dress code orang. Silakan nanti bulan puasa Bapak Ibu nonton film Omar. Waktu Wahsy, ya Umar bin Khattab kan, waktu Wahsy berhasil membunuh Sayyidina Hamzah. Wahsy itu kan juga yang dijanjikan sama Hindun merdeka kalau berhasil membunuh Hamzah. Ini kalau orang yang belajar sejarah dia pasti ngerti tuh film itu. Tapi Bapak Ibu kan belum dikasih tahu sejarahnya ya. Wahsy waktu jadi budak, arahnya pelontos. Setelah berhasil membunuh Sayyidina Hamzah, apa? Pakai sorban, karena dia merdekakan. Nah, Bapak Ibu nggak paham kan film itu kan? Nah, sekarang jadi paham maksudnya kan? Jadi Wahsy waktu dia berhasil membunuh Sayyidina Hamzah, dia pelontos. Kenapa? Statusnya budak. Setelah dia berhasil membunuh Sayyidina Hamzah, dia pakai sorban untuk menandakan bahwa dia sudah merdeka. Beda halnya dengan Bilal bin Rabah. Wahsy waktu itu kan masih jahiliyah. Waktu Bilal bin Rabah berjadi Islam, walaupun dia masih jadi budak, dia tetap pakai sorban. Kenapa? Islam datang dengan menyamaratakan kasta. Nggak ada istilah kasta majikan, nggak ada istilah kasta budak, semuanya pakai sorban. Itu Islam. Makanya Islam itu indah. Mengangkat derajat. Makanya kalau bilang Islam itu salah itu. Dari film aja kita udah bisa melihat loh. Gitu.
Nah, paham ya? Jadi ini tapi tetap ini bahasa Arab ya. Bahasa Arab ya. Yang dari zaman jahiliyah. Yakumu, waw itu budak, kof itu majikan. Budak berharokat, majikan dia berharokat, nggak boleh tukeran. Nah, maksudnya ya. Kalau syanafa tidak diharokatin, saya ulang lagi, syanafa tidak syanafa tidak diartikan karena artinya tergantung dari makhluk. Dan dia termasuk muta'addi bi harfi jalil, ya kan? Kalau koma yakumu kiaman diartikan berdiri. Karena apa? Kata koma dia punya arti sendiri. Artinya tidak tergantung oleh huruf. Tapi kalau ditambahkan huruf, koma bihi, ini tetap nih skrip ini maksudnya sama di atas idem. Koma bihi, koma sudah berubah artinya menjadi melaksanakan. Berarti ini contoh fungsi huruf melengkapi makna. Ini contoh fungsi huruf merombak makna. Berbunyi arti. Ya, kemarin kan saya definisikan huruf itu punya dua fungsi. Pertama melengkapi makna, contohnya ini. Yang kedua merubah makna, contohnya melengkap. Ada yang belum paham? Tidak hurufnya apa maksudnya? Hah? Qawama. Ini alif udah pasti waw atau ya? Tapi kan ketahuan. Oh, ini koma nih. Koma. Ketahuan dia ini asli waw karena ini ada doma, Pak. Kenapa? Doma ini pasti setelah doma ada waw, Pak. Jadi dilihat di fi'il mudhari'nya. Iya, fi'il mudhari'. Ini koma alif ini aslinya waw kelihatannya di fi'il mudhari'nya. Dan fi'il mudhari'nya berharokat doma. Berarti apa? Oh. Tapi kalau lagi apa kayak buat sholat ya, kot komati bukan bihi ya. Kot koma kan Itu kot komat as-sholat, Pak. Oh, kot Kot komat itu taknya tatanis. Oh, bukan. Tatanis kan sukun. Koma Komat ini. terus abis itu as-sholat. Taknya sukun. Itu as-sholat kan ada al-syamsiyah. Maka dadakan harokat dadakan. Harokat dadakan itu kasroh, Pak. tapi kan kot komati sholat. Iya, kot komat as-sholat. Jadi kot komati sholat kan katanya begini, Pak. Iya, iya, Ustaz ya. Komat as-sholatu. Komat as-sholatu. Ini mati, Pak. Oh, Ini mati. Dia tambahin harokat dadakan. kot komati sholat. Sebuah harokat dadakan pasti kasroh ya, Ustaz? Iya. Kayak wakiyah juga gitu ya. Ada yang bahasa sih. Takhulus ya. Ini harokat dadakan, kecuali harokatnya hamzah wasol. Harokat hamzah wasol, kecuali juga alazina, Pak. Itu kan alazina tuh. Itu alnya apa? Al-Syamsiyah. Kalau Al-Syamsiyah pakai fathah. Tapi ini kan bukan Al-Syamsiyah. Ini yang mana? Masyarakat. Mati sholat. Pak Ustadz, itu kalau sanafa ditambahin dengan ilahi berarti artinya memandang ya? Iya. Nah, kalau di kamus di sini ada juga artinya memandang di Pak Ustadz yang katanya itu baso. Oh iya itu lain lagi. Lain lagi. Cuman bakso memandangnya seperti apa? Sanafa masih Lagi. Gitu kan. Lihat. Kemarin saya nanya guru saya itu rogiba. Kan kemarin saya jelasin rogiba fi cinta, rogiba an benci, rogiba ila berharap. Ternyata masih ada 15 lagi katanya. Itu spesial orang bilang. Itu bahasa. Makanya saya bingung, Bu ya. Kalau orang ngaku profesor, ngaku akademisi, kadang mengkritisi para ulama, saya bingung gitu. Itu baru teman saya aja S2 tuh. S2 dan memang benar di Mesir dan ini ngomong ini kata-kata udah dalam banget. Ini aja juga belum tentu bisa jawab dia. Iya, profesor. Kemarin murid saya aja nanya sama calon profesor kan, tapi dia nyuruh mahasiswanya tanya ke calon profesor. Masalah jama aja di Al-Quran, jama. Tapi kaitan dengan ibadah. Jama itu kan ada dua. Jama itu terbagi dua. Pertama muzakkar, yang kedua muannas. Kalau jama muzakkar cuma satu, yaitu apa? Jama muzakkar salim. Tapi kalau jama muannas itu ada dua. Jama taksir dan jama muannas salim. Karena jama taksir pun namanya muannas juga. Ya.
Jama' taksir mu'annas juga ada. Nah, jama' taksir terbagi menjadi dua lagi. Jama' taksir ada yang aslinya mudzakkar, ada yang mufradnya mudzakkar, ada yang mufradnya mu'annas. Nah, jama' mudzakkar mu'annas salim juga terbagi menjadi dua. Ada yang aslinya kalau muslimah menjadi muslimatun itu udah wajar. Ya, muslimah menjadi muslimatun. Ya, seorang muslimah, muslimatun berapa orang muslimah? Itu jama' mu'annas. Tapi yang repot, yang asalnya mufradnya mudzakkar. Terus jamaknya mu'annas salim. Itu susah nyarinya. Musola, mu'annas mudzakkar. Jamaknya mu'annas salim, musolayat. Musoliyat. Itu susah nyarinya tuh. Itu profesor ditanya nggak ngerti tuh. Teman saya baru S2 udah tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini berdasarkan riset beliau ya. Coba baca Al-Quran. Kata-kata ibadah yang menggunakan jama' taksir dengan kata-kata ibadah yang menggunakan jama' mu'annas salim itu berbeda maksudnya. Kalau sholat jamaknya apa? Sholawat. Jama' mu'annas. Kalau haji hujaj, jama' taksir. Puasa, saum. Siap. Bukan. Iya, siap. Terus apa lagi? Nah, kata-kata yang jama' mu'annas salim, syahadat menjadi syahadat. Kalau kata-kata yang menggunakan jama' mu'annas salim itu kata-kata itu yang tidak bisa tergantikan. Sholat bisa digantikan sama orang lain? Nggak bisa. Jadi Allah memilih sebuah ibadah jamaknya jama' mu'annas salim, itu ibadah itu tidak boleh diganti sama orang lain. Tapi kalau ibadah yang menggunakan jama' taksir bisa digantikan oleh orang lain. Puasa bisa diganti, haji bisa digantikan nggak? Bisa. Itu penelitian teman saya kan begitu. Baru. Saya nggak tahu. Oh, tahu juga. Nah, ini dari jama' doang loh Pak. Kita bisa memahami. Makanya yang ada kastanya bahasa Arab. kasta bahasa Arab. Jelas Pak. Loh, Masih mendengar kita di Betawi nggak ada kasar ya? Tapi saya penasaran nih Pak. Ini saya pengen diskusi sama karena yang Betawi asli kan Pak Aliudin ya. Pakar. Dan yang lain juga silakan jawab ya. Saya pernah dengar dari kata bapak saya Pak. Bapak saya kan usianya 97 Pak. 97 tahun. Bapak saya pernah bilang juga di Betawi ternyata ada kasta Pak. Mohon maaf aja. Kasta Kuningan termasuk tinggi. Enggak, rendah. Masih tinggian kasta Kebayoran. Oh, iya. Kebayoran tuh kasta lebih tinggi daripada Kuningan. Sampai lagi kasta itu ama Priuk lebih tinggi kita Kebayoran. Makanya waktu saya nikahin istri saya, kasta kita lebih tinggi. Waduh bingung saya. Nah itu benar gak Pak? Itu cuman ini aja Pak, dari bahasa sebetulnya kasarnya. Bahasa. Kan Betawi yang tengah, Kuningan, ya. Yang dulu kan orang. Bahasanya tuh bahasa Betawinya bagus Pak. Iya, roti jadi ruti. Nggak kayak yang kayak umpamanya kalau dari sini lorotan, terus apa namanya? Kalau kesananya daerah Tangerang beda Pak. Ya ada bahasa Betawi ora ya. Oh iya itu aja. Betawi kota sama Betawi Ya, pinggir. cuman istilah bapak saya itu kasta itu. Ya kan bapak saya kan orang tua istilahnya Mbak. Istilahnya saya masih cari referensinya itu bener nggak di Betawi itu ada kasta? Nggak ada. Cuma ada bedanya Betawi kota sama Betawi pinggir. Kalau Betawi pinggir tuh ngomongnya udah. Bu, Kebayoran itu pinggir Bu. Saya Pondok Pinang itu pinggir. Iya. Pondok Pinang sono tapi itu harta bapak saya tinggi Bu. Oh begitu. Oh. Iya. Kalau Kenapa? bukan pindah Pak maksudnya karena memang aslinya Betawi ya. Iya. Daerah elit Pak. Kan ada Pondok Indah Pak. Kalau kayak DPTB kan Pak. Gadung, Cakung tadinya kan bukan masuk DKI Pak tuh. Oh gitu ya? Berarti Iya. rendah itu. Dia nggak masuk Betawi DSI Pak. pinggiran. Enggak, cuman saya masih mencari referensinya, itu ada referensinya. Ada. Kan kalau kita ini kan itu perkataan orang tua. Saya pengen ada gak yang membuat referensi. Ada. Mungkin apa almarhum Ridwan. Tapi selama nggak ada. Alwi Syahab juga nggak ada. Kan di belakang lebih dulu kali. Kebayoran tuh tadinya itu. Nggak ada masuk pinggir. Enggak ada. Enggak ada. Gitu. Yang sekarang nih yang di sini aja ya Salemba ya.
Tanah Abang beda Pak sama yang sedikit. Bahasanya udah Dia beda. lebih kepada seperti Malaysia bahasa Melayu kayak gitu. Ya itu saya langsung, mendung banget ya mau ke UI nih. Bukan itu abang tinggi, ada ente. Itu udah campur sama itu. Arab. Apa namanya? Arab ya karena Arab. memang Misalnya koma jadi di apa sih? Yang mana? Koma yang umum. Munawir, halaman berapa buku koma? Koma jadi Coba, udah saya cari yang kita. Jam sebelumnya. Bawa tapi nyari susah. mulai 1084. Hah? ada Itu halaman 1174. Enggak, 1773. ini kalau mau kalian putih Enggak, 1772. Kata koma doang nih, di sini nih. Ini kata koma. Bu ya. 1172 di kamus Munawir. Kata koma itu 1172. Derivasinya sampai halaman Nah. Sampai 1175. Jadi nih di kamus Munawir satu entry koma doang nih. Koma dari halaman 1172 sampai 1175. Berapa halaman tuh? Banyak banget. 4 halaman untuk menjelaskan koma doang. Lebih lengkap. Enggak, Bapak Ibu kalau pengen belajar benar beli ini ya Bu. Ya, jangan dibawa-bawa Bu, di rumah aja. Jadi ini Bapak Ibu kalau pengen belajar bahasa Arab yang benar ya dari yang pemula tapi benar kamusnya ini. kalau belajar itu belajar Tapi jangan dibawa-bawa kemana-mana berat. belajar buka kamusnya aja Pak bisa 1 semester. Pak, 1 semester masih mending Pak. Itu kalau di pesantren modern Pak, tahun ke-6 mondok dulu 6 tahun udah diajarin. Di sini Bapak Ibu mondok di LBK berapa tahun? Covid baru buka sekarang. Bukan itu bingung kan. Beli waktu Covid Pak. Hah? Baru dibuka sekarang. Dan Bapak Ibu masalah kamus ini kan saya sudah kasih trik-triknya ya. Itu tidak akan Bapak Ibu pahami kalau Bapak Ibu tidak praktek sendiri. Dan mulai dari sekarang mulailah jam terbangnya. Jam terbang berapa kali Bapak Ibu jam terbangnya membuka kamus. Ya, kalau pengen ngikutin saya tahun 96 habis jam 12 malam sampai subuh. Dari 96 setiap hari sampai 99 saya buka kamus. Sampai kamus saya sudah ileran. Karena kamus ini jadi bantal saya. Kan enak, ini kan tebel nih. Enak jadi bantal gitu kan. Kalau di pesantren dulu kan bantal saya bola jadi bantal gitu kan. Nah, itu. Karena kalau bantal yang benar itu pasti ileran teman-teman semua itu. Dengan bola kan gitu. Nah, ini kamus ini sudah saya buka sejak 96 sampai 99 setiap hari dari jam 12 malam sampai subuh. Itu jam terbang saya. Nah, saya tidur habis maghrib sengaja. Kalau dulu saya tidur habis maghrib bangun jam 12. Saya buka tiap hari. Ya, setelah itu 2001 sampai kemarin saya terakhir nerjemahin Fathul Bari itu Fathul Bari tahun 2012 dan terakhir juga kemarin saya sempat nerjemahin 2018 itu Al-Shifa bil Quran baru buka ini lagi. Nah, gitu. Tapi udah jarang-jarang bukanya. Huruf hijaiyah ini mana? Itu jadi kalau buka kamus pertama PR-nya ya pertama hafalkan huruf hijaiyah berikut urutannya. Hafalkan huruf hijaiyah berikut urutannya. Bahwa huruf qaf pasti setelah huruf shad. Bahwa huruf ghain ain pasti setelah huruf shad. Ya. Huruf lam setelah huruf Mim. sebelum huruf mim setelah huruf kaf itu harus hafal karena jadi buka kamu gimana kalau hafal cari kata pukul jadi cari kata pukul jangan setelah kala sama u kan jauh kan pala terus pengen nyari pukul di setelah pala jauh lah
Jadi itu ya, paham ya maksudnya ya? Maksudnya paham bagaimana jadi udah turun. Ini saya mau ke kampus, hujan khawatir banjir juga ke sono. Pulang ke rumah. Enggak ke kampus nyerahin dokumen, tanda tangan, minta tangan. Maka aku sering banjir kan. Jalannya. Arteri itu banjir. Oke, ini kamus paham ya, Bapak Ibu? Iya. Udah ya, kamusnya udah, kita sekarang praktek ke. Iya. Nah, jadi udah tahu ya kamus apa Munawir ya. Dan masih ada yang belum diterangkan karena juga memang harus buka kamus. Nah, tapi itu akan Bapak Ibu pahami kalau Bapak Ibu sendiri buka kamus. Jadi sekali lagi, yang namanya pelajar, orang yang belajar bahasa Arab tanpa buka kamus, sama juga manusia tidak bawa pakaian. Betul ya? Jadi kalau pengen belajar bahasa Inggris harus punya kamus bahasa Inggris dan bisa buka kamus bahasa Inggris. Kalau pengen belajar bahasa Arab harus punya kamus dan bisa menggunakannya. Tapi kalau tidak bisa menggunakan kamus bahasa Arab, sama juga Bapak Ibu habis beli sendal, sendalnya ditenteng-tenteng, nggak dipakai. Hah? Kenapa? Ya. Iya. Iya. Makanya saya kalau waktu saya dulu TPA, saya di TPA, saya nggak mau tuh kalau ada yang baik bawa Al-Quran Mushaf Usmani atau Usmadin atau Arab, jangan ganti Indonesia, karena dia belum belajar bahasa Arab. Itu kalau dia belajar bahasa Arab pasti tahu Bu. Tapi kalau orang nggak pernah belajar bahasa Arab, jangan pakai Mushaf Madinah. Bingung dan khawatirnya salah. Gitu. Iya kan, khawatirnya salah. Nanti irji'u bacanya arji'u lagi. Iya, setidaknya dia bisa bahasa Arab atau dia sudah belajar tajwid tapi berikut kamus tajwidnya. Karena ada kamus tajwid, ini mana sakta, ini mana tafhim, ini mana harokat dadakan. Nah, itu ada. Kalau sampai di sana di Madinah maupun di Mekah, Qurannya Quran Solo yang kita baca. Bawa sendiri aja Pak. Bawa sendiri. Bawa sendiri. Quran Solo Iya. yang dibaca. Makanya atau Bapak Ibu pernah diajarkan trik-trik Mushaf Madinah? Kalau pernah di protes sama orang Arab di sekolah saya sering ngaji, saya nyelutul aja ngaji. Itu salah tuh. Nah, ini kelebihan teman-teman di Salafi. Kalau teman-teman Salafi, mereka emang menyarankan pakai kamus, pakai Al-Quran Mushaf Madinah, Mushaf Usmani. Nah, mereka bisa menyarankan itu karena mereka ada daurah-daurahnya, ada pelatihan-pelatihan. Kalau kita pengen ikutin mereka nggak ada pelatihan ya sama. Makanya kalau kita pengen ikutin orang, lihat dulu ada latar belakangnya. Teman-teman di Salafi, Wahabi, mereka menyarankan pakai Mushaf Usmani karena mereka ada pelatihannya. Kita ngikut-ngikutin mereka nggak ada pelatihan, banyak salahnya. Iya, Ya, itu jadi itu ya, mereka nggak salah, yang salah siapa? Kita gitu. Nah, makanya kalau saya ngajar Al-Quran biasa, jangan Al-Quran. Kenapa? Saya belum pernah ngajarin trik-trik Mushaf Usmani. Nah, belum pernah trik-trik. Tapi saya pernah belajar Rosem Usmani. Rosem Usmani itu ada berapa model? Waktu saya ngaji kitab Ibnu Katsir aja, kan Al-Quran itu waktu zaman Utsman bin Affan disalin menjadi berapa Pak? 7. Ada yang bilang 5 salinan, ada yang bilang 6 salinan, ada yang bilang 7 salinan. Ada yang disebar ke Kufah, ke Basra, ke Syam, ke Mesir, ada yang itu. Nah pertanyaannya, apakah kelima salinan itu sama persis? Makanya waktu Ibnu Katsir yang orang Syam, Ibnu Katsir kan orang Syam, itu ternyata tajri tahtahal anhar. Kalau kita kan acuannya Mushaf Madinah ya. Nah, Madinah kan yang pegang sama Utsman bin Affan kan? Iya. Tajri min tahtihal, dia tajri tahtahal gak ada min. Itu Mushaf Usmani loh dua-duanya. Terus kira awal
warosh. Ya, kita wasariu ila maghfirah. Ada wawunya kan? Di warosh sariu ila maghfirah, wawunya nggak ada. Nggak ada. Usmani juga. Nah, tuh, jadi Bapak Ibu kalau ada orang salah baca Al-Quran, oh ini kurang ya, jangan main salahin aja. Lihat dulu dia baca Al-Qurannya versi mana. Kalau kita kan hafaz kirwahnya Bu. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf ya, Budi itu nggak ada. sampainya Al-Quran ke kita secara mutawatir, secara akurat, dengan dua cara, bacaan dan tulisan. Bacaan Bapak Ibu riwayat Qiraah Asim, riwayat Hafaz. Itu bacaannya doang. Bapak Ibu tahu nggak Al-Quran Bapak Ibu riwayat siapa? Tulisannya. Taunya Rasul Usmani. Iya, Rasul Usmani riwayat siapa? Kalau bacaannya emang riwayat Asim Qiraah Asim riwayat Hafaz. Tulisannya kan tadi kan ada wasariu, kita kan ada wasariunya, ada wawunya ya, ada riwayatnya, itu ada sariu tanpa wawu. Yang kita pakai itu riwayat Abu Amr Ad-Dani. Jadi ini Al-Quran sampai ke kita, kalau bacaan yang ke kita ya Qiraah Asim riwayat Hafaz, tapi tulisan yang kita pegang mushafnya nih itu riwayat Abu Dani Abu Umar Ad-Dani. Itu ada di kitab Al-Masahif karangan Abu Daud As-Sijistani. Nah, itu pelajaran tinggi dah. Nah, dalam artian masih berjauh ya Bapak Ibu ya, pelajaran bahasa Arab dulu. Nah, kalau udah belajar bahasa Arab otodidak. Tapi emang di Muhammadiyah cuma apa? Rata-rata pakai Quran cara apa? Dari sini orang. Mushaf Madinah sebenarnya kalau Bapak Ibu mau iseng ya di rak-rak itu, emang kan kebanyakan riwayat di sini sebutin riwayat Adani, tapi ada juga riwayat yang lain. Sebenarnya percetakan Al-Quran Madinah itu bukan hanya versi Adani saja, riwayat Hafiz. Ada versi lain juga. Ya, versi lain. Dia juga ngeluarin versinya Warosh. Yang paling lain itu Warosh. Kalau Qiraah Warosh, ini huruf apa nih? Qaf. Huruf Fa itu di Warosh ini. Qiraah Warosh ini Qaf. Huruf Fa itu ini. Percetakan itu nyetakin, tapi nggak sembarangan orang dapat. Kalau dia bilang saya Qiraah Warosh pasti dikasih. Saya pernah diajarkan ini sama guru saya namanya Kiai Haji Dr. Ahmad Fatoni. Nah, Dr. Fatoni, Ahmad Fatoni, gembongnya LBQ. Ya, dosen-dosen LBQ itu yang Al-Quran, kalau yang apa-apa nih pasti kena. Nah, saya belajar sama beliau, belajar rosem aja, bukan qiraah ya. Saya belajar rosem sama beliau, Pak Fatoni, Dr. Ahmad Fatoni. Ya, Pak saya, beliau dosennya ya. Begitu yang ngajar LBQ ternyata sama-sama kita ngajar di syariah, teman. Nah, ini gara-gara apa? Bahasa kembali lagi ke laptop. Wah, ini Bu Yuni nih pas ini. Saya pengen ke Ciputat untuk itu ya. Cuman banjir kan ya ke Ciputat. Iya nih jalan kesananya. Kenapa? Ya jalan. Iya, saya bawa berkas lagi masalahnya. Pasang pakai mobil nggak dampingin? Kalau nggak saya bawa motor. Ya kalau pasang bawa mobil box nggak apa-apa motor pasang. Motornya bapak terus ini biar aman. Oke ya, kita langsung belajar ini praktek ya. Itu tadi kamus. Saya harapkan setelah penjelasan ini Bapak Ibu praktek sendiri di rumah. Praktek sendiri di rumah, bahannya ini ya. Bahannya ini. Kemarin sampai ayat berapa kemarin? PR 10 sampai 16. Tapi udah iya belum. PR 10 sampai 16. Iya. Tapi nanti PR Ramadan satu ini. PR Ramadan satu. Masih ingat PR yang dicari apanya? Kata Misalkan kata mustaqim ya. Nih, kata mustaqim
mustaqim. Ini PR ya. Ya. Kata mustaqim. Kata mustaqim yang pertama Sudah sih mujarot. cari sulasi mujarotnya. Bina. Yang kedua Bina. bina dan babnya. Ya udah binanya aja. Binanya ya. Binanya. Yang ketiga Artinya. babnya. Yang keempat Kamu halaman berapa? arti dan halaman Berapa? di kamus. Kalau Mahmud Yunus Latin, kalau Munawir angka A. Arab. Ya, kalau kamus Mahmud Yunus 145. Tapi kalau misalkan kamus kalau 145 itu Mahmud Yunus, kalau 145 Arab Munawir. kalau yang punya Munawir ya. Udah ya. Ini PR-nya. Setiap kata selain huruf dan beberapa isim. Isimnya itu maksudnya isim mabni, isim isyarah, isim sifat, itu jangan. Jadi kata-kata yang punya derivasinya. Kelemahan buku ini, ya, Al-Bayan fi Tasrif Mufrad Quran. Kelemahannya mustaqim, dia tidak menyebutkan mujarrad. Ini yang saya musalas mujarrad maksudnya fi'il madinya ya. Iya. Kata dasarnya. Ya. Madi Mati. dan mudhari. Ini juga berlaku di kelasnya Bunur nanti. Jadi Bapak Ibu, kalau tahun kemarin hatam 7 kali, ya sekarang bolehlah tahun 7 kali tapi plus ini. Atau 7-nya dikurangin 6 kali tapi plus ini, itu lebih bagus. Jadi hatamnya dikurangin tapi plusnya ini. Berarti ya. Ya plusnya inilah, nanti dihatamin. Isim juga kan. Tapi nggak boleh. Dan berarti kan kalau begini secara tidak langsung memaksa Bapak Ibu membuka kamus. Kalau sering buka kamus, soal pintar, ya kan? Tanya ke Bunur yang di kelas lanjutan, ya, karena udah diajarin sorok. Padahal waktu dasar 1 saya ajarin sorok tuh, termasuk apa ilat atau di menengah diajarin lagi Bu ya. Ada teman-temannya belum belajar sorok. Tapi kalau di Mahmud kan ada bisa beda sama yang di Munawir. Munawir. Kamu kayak tadi apa? Yang sana ya? Oh iya, Syanafa. Syanafa. Yang nggak ada di Mahmud Yunus. Nggak ada kan? Ya di Mahmud Yunus hanya sebutkan mazidnya saja. Oh. Padahal kalau kita nyari kata yang harus kita cari adalah mujarotnya. Nah, kelemahan kamus Mahmud Yunus kadang pengarang wajar ya, pengarangnya kan udah lama Pak. Atau Prof Mahmud Yunus itu kan 1900-an. Ya, sebelum kemerdekaan. Wajar refleksinya kurang. Mungkin karena refleksinya kurang, beliau dapatnya mazidnya doang. Mujarotnya beliau tidak dapat. Karena kalau menyebutkan mujarot, dia pasti terbentuk dengan dia ikut bab 1, 2, 3, 4. Bacanya Syanafa Yasnafu, Syanafa Yasnufu atau Syanafa Yasnifu, nggak bisa ngarang itu. Ya kan? Oh iya, saya jelaskan juga. Kalau di kamus menjelaskan, misalkan menjelaskan dia qawiyah, ini ya qawiyah. Data saya hapus saja. Saya tambahkan lagi ya di kamus. Belum saya ingat. Di kamus Munawir, masih Munawir nih. Dia nyebutin qawiyah. Qawiyah langsung kuat. Langsung kuatan. Di sini kosong. Di sini kosong. Dia tidak nyebutin harokat. Kenapa? Mau tahu? Ini pasti bab 4 qawiyah yang kuat. Karena yang fiil madinya, ain fiilnya kasroh cuma 2 bab. Bab 4 fa'ila yafalu dan bab 6 fa'ila yafilu. Sedangkan bab 6 kata-kata yang ikutin bab 6 cuma 19 kata.
Itu yang saya sebutin di laminating. Cuma 19 kata doang kan? Berarti apa? Pengarang Kamus Munawir sudah beranggapan Bapak Ibu hafal 19 kata itu. Jadi dia tidak perlu. Kembali lagi nih, itu husnuzonnya pengarang loh. Jadi pengarang Kamus Munawir sudah berhusnuzon Bapak Ibu hafal 19 kata yang ikut bab 6. Jadi beliau tidak perlu menyebutkan ini lagi. Berarti Bapak Ibu sudah memastikan ini ikut bab 4. Ya, tapi kalau pengarang dia menyebutkan Wamiko begini. Yang ini bab 4, ini bab 6. Di sini tidak sebutkan. Kenapa? Pengarang kitab sudah berasumsi Bapak Ibu udah tahu ini bab 6. Kalau yang bab 6 karena udah definitif kan cuma 19 kata. Berarti selebihnya adalah bab maksudnya. Kayaknya belum ada yang detail seperti ini. Tapi ini hasil jam terbang saya. Tidak ada di buku. Insya Allah ini nggak ada di buku. Lama loh ini saya jam terbang, ya kan? Iya. Dan saya harap kelas ini ya Bapak Ibu ya, saya pengen menciptakan tradisi di LBIK itu dasar itu sorok dulu. Ya, kemarin juga saya diskusi sama guru saya ungkapkan pendapat saya ke guru saya. Cuman kalau saya mati panggil lugue. Cuman murid sama guru yang manggil lugue, cuman saya doang kali sama teman saya. Menurut gue ya, selama ini orang belajar bahasa Arab banyak yang keliru dah. Ya, kenapa? Orang belajar bahasa Arab masa yang diajarin langsung nahwu. Di mana-mana tuh orang sebelum belajar grammar belajar vocab. Ya kan? Sebelum belajar grammar belajar vocab dulu. Nah, kalau dalam bahasa Arab, vocab itu sorok, grammar itu nahwu. Bapak Ibu selama ini kalau belajar bahasa Arab pasti apa? Udah belajar nahwu ya? Ya kan? Dari sini aja nahwu sorok itu udah salah. Harusnya sorok. Masalah di situ sampai kapanpun nggak akan bisa. Makanya miskin. Saya sudah pengalaman juga punya mahasiswa banyak beberapa mahasiswa ini mungkin dimatiin dulu. Mahasiswa saya ada udah usul gitu para ustadz. Kelas dasar fokus di sorok. Dasar fokus di sorok. Kelas menengah fokus di nahwu. Tapi sambil ngurang sorok. Lanjutan i'rab dan tasrif, i'rab dan praktek ini. I'rab dan ini kelas mahir sorogan. Sorogan itu udah baca kitab belum Pak? Setuju nggak Pak kalau kayak gitu? Selama ini bunut kelas menengah diajarin sorok Pak. Kayak gitu, Pak. Itu jadi begini tuh. Suruh jalan aja dulu kalau belajar itu semua. Kalau beritahu Sumedang nggak harus di Sumedang Pak. Parengan. Padut dan Oke lanjut ya. Ayat berapa? 10 dah. Ayat 10, Pak. Ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibu. Fi qulubihim. Yang kita cari apa? Qulub. Ya, karena fi huruf jar, him itu sim do. Berarti qulub. Fa fi'ilnya mana? Ain fi'ilnya lam fi'ilnya nanti qaf la dan ba. Cara bacanya apa? Qala bayakubu, qala bayakribu. Harus melihat kamus. Nah, ini kan memaksa Bapak Ibu melihat kamus kan? Coba qaf lam ba. Lihat kamus. Qolaba atau qoliba atau qoluba? Enggak, kita mujarotnya Bu. Jangan pelaba Bu. Kalau pelaba udah masih. Ayo cari. Mahmud Yunus ada, Munawir ada. Ya orang ini bagus tapi nggak ketemu. Bapak Bu ini Dua-duanya naik angkot.
Enggak. Naik mobil, kesini bawa kesini mobil. Kirain naik busway bawa mobil. Saya nanti mau bawa gini, tapi saya nggak, saya bawa ke kampus bawa gini. Jadi saya. Jadi lupa. Oh, lama. Ayo halaman berapa? Jaki, halaman berapa Jaki? Yang sudah langsung nyebut halaman berapa? 1100. Hah? 1105. 1100 Pak. 353. Hah? 353. 353. Apa bacanya? Kola bayak lubu, korban artinya? Kembalikan. Ada nggak kola bayak libu? Kan kalau kita cari ada nggak kata ini berapa kata? Kalau berapa kata maksudnya berapa bab ya? Mana Pak? Coba. Iya. Oke, ini kan ada kolaba ya kelibu. Kalau nanti ada kolaba juga, tapi ada kurung lagi, berarti kata yang kedua. Bab lain. Itu 353. Artinya Kembalikan. kolbun artinya apa? Hati itu mencela-mencela kan Bu? Bolak-balik kan? Terus tapi itu kolbun artinya hati dalam artian hati ya? Ya. Ada nggak fisiknya di tubuh kita hati? Itu liver Bu. Beda. Kalau kolbun, kalau arti abstrak itu hati. Tapi kalau arti fisik, kolbun artinya jantung. Kalau fisik, kolbun dan jantung. Kalau hati bolak-balik Bu, liver. Fungsinya liver ngompa kan? Yang fungsinya ngompa apa? Ngompa itu kan bolak-balik kan? Makanya kalau bagi orang Arab, kalau kolbun arti fisik itu jantung, kalau kolbun arti abstrak itu artinya hati. Di sini jelasin nggak di kamus? Ini banyak banget ya kata-katanya. Yang dia. Di sebelah kiri Ustaz. Di atas. Kola bayak libu di sini. 1145. Tadi kola bayak libu. Korban. Kola bayak libu. Kola bayak libu. Korban. Ya, kola bayak libu. Merubah, membalikan. Oh, di situ nggak ada artinya Ustaz ya? Ini ada. Artinya banyak ya? Berarti artinya banyak, tidak satu. Kalau artinya satu diartikan, kalau artinya banyak dia dijelasin. Ini ada 1145. Nah, kenapa Bapak Ibu saya tidak ajarkan kamus aplikasi? Saya pengen Bapak Ibu kamus manual dulu. Kalau kamus manual Bapak Ibu sudah bisa, aplikasi. Kalau saya terus terang saya udah nggak mau pakai itu, saya pakai ini sekarang. Karena itu udah bisa. Kalau ini kan kita terbalik Pak. Nah, jangan ini dulu Pak, kalau ini dulu bisa. Hah? Di sini gampang saya kemarin aja teman saya ngasih tulisan. Terus tolong carikan ini ada di kitab ini halaman berapa? Bahasa Indonesia, sebenarnya bahasa Arab. Indonesia terjemahannya bebas. Juz berapa? Nah, saya cari ada 10 halaman. Dapat, lu bisa aja. Ya, gua udah tahu trik-triknya lu. Nah, itu bahasa Arab. Manual dulu, makanya sengaja Bapak Ibu saya ajarkan kamus itu manual. Tujuannya itu Bapak Ibu. Kalau sudah bisa manual. Makanya saya harapkan Bapak Ibu udah saya ajarkan kamus manual ya. Praktek di rumah. Kalau enggak sama juga bohong. Ya, prakteknya dengan cari ini aja dulu ya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Itu Jaki ya. Bisa 10 tahun 20 tahun lagi jadi kiai. Amin. Gua nggak sampai nih. Amin. Ya, yang punya anak cucu, ada Katanya. Bapak Ibu kalau mau belajar nahu nih, tafsir ya. Baru dapat dari teman saya kemarin, guru saya. Waktu Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa itu dibahas sama Prof. Nasaruddin Umar, Menteri Agama. Itu kan untuk disertasi. Beliau membahas dari kata rijalnya doang. Kan itu Ar-Rijalu ya. Beliau membahas dari kata rijal dan nisa. Rijal dan nisa. Versi teman saya nggak usah rijalnya, alnya dulu. Itu alnya namanya al apa?
Kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin perempuan. Itu benar nggak? Itu imam. Ya kalau jadi sholat imam. Tapi yang ngatur rumah tangga suami atau istri? Istri. Hah? Istri. Yang ngatur rumah tangga suami istri. Kalau istri berarti ar-rijalu salah dong. Kalau rijalnya ya, bahas rijalnya. Berarti pembahasannya Pak Nasar salah dong. Tapi dengan ilmu nahu bisa diselesaikan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu alnya adalah al-kamaliyah. Laki-laki yang sempurna dari segi finansial dan fisik. Kalau laki-laki tidak punya penghasilan, isinya punya penghasilan, maka tidak berlaku ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di Arab itu berlaku karena istri itu nggak boleh kerja, yang kerja laki-laki. Tapi kalau di Indonesia, kalau istri yang bekerja, ar-rijalu itu tidak berlaku untuk laki-laki lagi karena alnya al-kama. Laki-laki gentleman yang sempurna itu pemimpin laki, pemimpin perempuan. Kalau laki-lakinya sempurna. Jaki mau kayak gitu ke Jaki? Kali kerja dulu Jaki ya. Ini tafsir bahasa loh ya. Bapak Ibu tafsir bahasa loh. Saya nggak mau nafsirkan dari perbedaan pendapat. Ini dari bahasa aja udah seperti itu. Ya kan? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang sempurna akan menjadi pemimpin kaum. Sempurna dalam fisiknya sempurna, finansialnya sempurna. Kalau nggak sempurna, perempuan yang jadi pemimpin. Jangan salahkan ayat itu. Itu yang sempurna mana itu tadi Pak? Rokok sempurna. Nah, ya, laki-laki sempurna karena rokok sempurna. Oke, lanjut ya. Bapak Ibu, enak kan nafsirin pakai bahasa ya? Nyarinya aja. Makanya belajar lah Bapak Ibu ya. Saya bantu nanti ya. Ikulubihim. Kulub berarti kolabayak. Marodun. Marodo. Marido yang. Bab 4. Kenapa dibaca marido yang rodu? Hati. Bab 4 apa bab 4? Ingat di sini bab 4. Yang ikut bab 4 apa? Pekerjaan hati atau pekerjaan abstrak. Iya, marid. Berarti kalau tangan saya terluka, bisa nggak saya bilang marid itu? Tangan saya tergores pisau, saya bilang ana marid itu, saya marid. Bisa nggak? Bisa. Karena marido penyakit dalam. Penyakit hati. Kalau penyakit luar itu namanya terluka itu bahasa Arabnya apa ya? Korohat apa? Bukan marid. Jadi Bapak Ibu misalkan, apa namanya? Habis ketabrak kakinya lecet-lecet. Ustadz, anda marid. Salah. Karena yang lecet-lecet anggota luar. Kalau yang lecet anggota dalam hati itu sakitnya minta ampun. Penyakit dalam ya. Ya, jadi marido ya. Itu udah ketahuan kan bab 4 apa pekerjaan berarti penyakit. Makanya fi qulubihim maradun, di hati mereka terdapat penyakit, bukan alamu. Ya, alam juga penyakit. Bukan sakomun, sakom juga sakit. Kan ada kan syafahullahu syifan ajilan syifan la yughadiru sakoman wala alaman. Sakom itu penyakit bisa hati, bisa dalam, bisa penyakit luar. Tapi kalau alam penyakit luar. Fazadahumullah. Fa-nya huruf apa? Huruf jawab. Berarti huruf. Tidak ya? Hum. Nanti yang kita bahas Zada yazudu. Zada yazidu. Zada ajwaf. Ajwaf ada di bab berapa aja? Jawab ada Ajwaf 1, 4, 5. Bab 1 sona yasunu berarti zada yazudu. Bab 2. Atau saro zada yazidu. Bab 4. Atau zada yazadu bab 4. Tapi bab 4 nggak mungkin karena zada artinya tambah.
bukan abstrak, ya kan? Berarti dia bisa zada yazudu atau zada yazidu. Dua berarti kalau 4 sama 5. Nah, tapi ingat ada 6 orang Yazid kan? Artinya apa ya? Yazid tadi tambah, Iya, tambah. ya kan? Yazid berarti alifnya apa? Aslinya? Iya. Iya. Berarti aslinya Zayada. Kan ada orang namanya Jayadi kan? Ya kan? Berarti Zada Jaya. Yazidu. Bab 2. Bapak Ibu kalau mencari kata lihat ada gak turunannya yang kita pernah dapat di otak kita kan? Zada kan kita pernah nemuin kata Zaid. Sama kan? Yazid, Jayadi. Itu ada huruf ya kan? Berarti alif itu aslinya apa? Jaya. Iya. Kalau alif ya aslinya ya berarti ajwaf yai. Ajwaf yai ada di mana? 2. Bab 2. Bab 4 nggak mungkin, Pak. Iya, bab 2. Iya. Bab 2 berarti zada yazi. Paham maksudnya ya? Iya, paham. Itu cara nyarinya. Tazadahumullahu maradha. Allah kemarin udah ya, jadi alihah ya. Walahum azabun. Nah, ini azab. Kemarin apa? Kemarin udah ketemu ya azab. Apa azab? Bu Mudrika kayaknya kemarin nemu ya. Azab apa? Kemarin Bu Mudrika yang nemuin. Azuba atau azab? Benar. Kayak di belakang deh. Aduh, udah lewat. Azab. Dari Marodo. Azab itu azab. Azab. Alif itu tambah. Alif itu tambah lagi nih. Nggak ada. Nggak ada. Di sini ada alif ini. Ada Azab. tambah lagi. Azab ya zibu. Azaba Ya zibu. ya zibu. Berarti bab 2 ya. Artinya apa? Mengalir. Hah? Minum. Mengalir minum. Mengalir minum ya kan? Minum. Mengalir minum. Air minum itu merasuk ke seluruh tubuh gak? Ya. Zabah dhoma wa talatil uruq. Ya kan? Wa tabatal ajur insyaallah. Zahabal dhama'u, hilanglah rasa haus. Zahabal dhama'u wa talatil uruq. Urat-urat ada basah. Gara apa? Buka puasa minum? Berarti kalau orang minum air itu merasuk sampai ke urat. Berarti Bapak Ibu, ini kalau KDRT cuma digampar doang, itu nggak bisa pakai kata azab. Karena nggak keseluruhan. Karena nggak sampai keseluruhan. Kenapa Allah siksa neraka itu menggunakan kata azab? Karena siksa neraka sampai itu alasannya. Bener nggak? Ini tafsir bahasa. Bener nggak? Masuk akal nggak? Iya. Ya, jadi kalau KDRT digampar doang itu bukan azab namanya. Namanya azab. Karena itu bab 2 ya. Minum kan air itu sampai ke Azab. Hah? Azuba. Azuba ya zuba ada juga. Azuba artinya apa? Tawar. Minuman. Tawar. Nah, azuba ya zubu artinya tawar. Sifat. Tapi tadi azaba ya zibu juga ya. Salah Ustaz itu. Hah? Pakai awal. Nah, sudah saya. Azuba. Tapi azuba air juga kan, air tawar. Minuman tawar manis. Pakai air tawar atau air. Maka kalau disebut azbun tawar. Ada juga senyuman yang azbun, senyuman yang manis. Itu bahasa Arabnya juga ada azbun. Jadi apa ya? Senyuman yang menyegarkan. Menghanyuskan, yang tadinya nggak ada, itu nggak ada habisnya.
Oke. Tapi ada yang ini juga nih apa? Azabun. Enggak, kita cari ininya Pak. Kata dasarnya. Kata dasarnya azuba. Azuba. Azuba ya, dubu, bab 5. Iya. Kalau azuba itu pasti bab 5. Ya, banyak Pak. Enggak ada azaba. Ajuba. Saya nggak tahu kalau Munawir ada apa enggak? Ada apa Ustaz? Hah? Ada apa di sini? Azaba. Ada apa? Hah? Ada apa yang dibu? Azaba ya dibu. Artinya Di sini nggak ada artinya Ustaz, cuman dibu. berarti dia tergantung di bawah. Sebelah kanan tadi. Sebelah kanan sebelah berapa? Oh iya, ini makan karena haus nih, azaba ya dibu. Ini makan karena sangat haus, minum ya. Ada maaf. Cegah, memasangi tali, segar, azbun. Makan karena sangat haus. Makan kok haus. Ada sama adiba. Nih, Anak Adam. nih di sini lagi nih, Jaki ya. Iya. Di sini dia azaba yazibu. Iya. Artinya tidak makan karena sangat haus. Azaba yazibu tidak makan karena sangat haus. Tapi di sini dia nyebutin lagi azuba asyara. Iya. Ini mujarotnya juga. Tapi kenapa dia azuba tidak nyebutin fi'il mudhari'? Ini yang di kamus ya, di kamus Munawir 909. Kamus Munawir 90. Ini dapat lagi nih, trik lagi nih baru. Trik lagi nih. Kamus Munawir. Enak kan bawa kamus Munawir? Buka 909. Di kamus Munawir kata azab itu ada dari kata azaba ya'zibu. Artinya tidak makan karena haus. Atas Pak, 909 atas. Ya, azaba yazibu. Artinya dia tidak makan karena haus, mencegah, memasangi tali. Nah, di bawahnya lagi ada azuba asyarabu. Air itu tawar. Azuba. Padahal itu azuba mujarot ya. Iya, mujarad. Kenapa dia tidak menyebutkan fil mudhari'nya? Mau tahu kenapa? Karena azuba itu pasti bab 5. Faula itu pasti bab 5. Makanya pengarang kamus tidak perlu menyebutkan fil mudhari'nya. Karena yang namanya azuba pasti ya'zubu bab 5. Tapi kalau azaba kan bisa azaba ya'zubu, azaba ya'zibu. Azaba ya'zabu, ya kan? Kalau azaba ya. Tapi kalau azuba pasti ya'zubu bab 5. Itu maksudnya Zaki. Paham ya? Ini trik lagi kamu, saya juga baru dapat. Bapak Ibu kalau sering buka kamus pasti tahu lah. Apa ya? Pegangannya ya, pegang kamusnya. Halaman 8. Ada bayar dulu. Tadi berapa bab? Jadi bab 5. Ada bayar ibu bab 2. Bab 2. Itu kalau tadi azuba. Azuba ya zubu, itu bab 5. Di situ nggak disebutin ya azuba ya zubu. Di sini Oh, azuba ya zubu ada, tapi ada bayar ibu nggak ada. Ya itu kurang namanya. Berarti kamu Mahmud Yunus masih kurang. Ya saya sarankan Bapak Ibu beli kamus Munawir, kalau dibawa-bawa janganlah berat, taruh di rumah. Di rumah. Tapi dengan catatan ya Bapak Ibu, yang ini kayak Budira nih udah punya kamus Munawir nih, di rumah harus sering dibuka Budira. Budira Pak Pasang udah punya ya kan. Bukan menentukan kebiasaan keren. Lemari ada yang masih plastik. Saya Pak, misalnya kitab saya itu lebih banyak dari perpustakaan Pak. Saya bingung mau menaruh siapa. Akhirnya kemarin abang saya, udah nanti gua aja taruh di rumah kalau rumah saya nggak mungkin. Karena sekarang saya udah nggak butuh buku kitab-kitab di sini lebih lengkap. Di hadis eksternal saya lebih lengkap. Saya punya 140 giga. 1 giga itu muat 26.000 jilid kitab. 1 giga 26.000 jilid kitab. Saya punya 140 dan masih terus bertambah. Tapi itu nggak di print Ustaz. Jadi nanti kalau suatu kita nggak tahu namanya elektronik kalau udah ada elektronik. Nah itulah saya mendukung terjadinya hari kiamat. Karena salah satu tanda kiamat itu orang kembali ke manual. Makanya kan Jepang sudah mulai itu ada perlombaan manual kan, bikin apa manual. Kalau kita sekarang terlena dengan aplikasi elektronik. Pada itu nanti salah satu tanda kiamat manusia itu berperang dengan pedang lagi, tidak dengan Mati listrik, mati lah.
Ya, makanya kalau punya sepeda ontel, punya motor, sepeda ontelnya jangan dijual karena nanti jaga-jaga kiamat. Ini kan sekarang udah beralih kan dari motor bensin ya fosil sekarang ke motor listrik. Nanti akan ada zamannya listrik itu mati, orang nggak bisa Jalan kaki. itu udah settingan Allah itu. Silakan baca buku tanda-tanda kiamat. Saya udah ngedit 2 buku tanda kiamat, jadi tahu kayak sekarang nih fenomena sering terjadi petir ya kan. Di Aceh ada sinkhole. Iya. Ya itu bahasa hadisnya khosaf namanya. Tanah ambles. Iya. Itu sinkhole kan? Sinkhole, iya. Sekarang banyak kan ada di daerah di Eropa, Venezuela, di mana-mana. Iya. Itu salah satu tanda kiamat. Oh. Tanda kiamat kecil nanti kalau sinkhole sering terjadi atau khosaf sering terjadi, petir, gempa, ya kan sering terjadi. Habis itu muncul Imam Mahdi, habis Imam Mahdi muncul enggak Dajjal, habis Dajjal baru Nabi Isa. Habis itu matahari terbenam dari barat. Jangan sampai kita ngalami. Makanya rajin-rajin baca surat Kahfi. Ya. Makanya cepetan kawin jadi. Surat Kahfi untuk apa, Ustaz? Hah? Surat Kahfi maksudnya untuk apa sih, Ustaz? Surat Kahfi baca ayat 1 sampai 10 agar kita tidak mengalami masanya Dajjal. Kahfi. Jadi kalau udah mengalami Dajjal itu lebih kejam daripada PKI. Sejak nanya itu bukan tadi yang suruh kantor. Iya makanya kawin. Finansial belum siap, Pak. Finansial belum siap. Tapi jadi Rijal dulu, Ar-Rijal dulu, Iya, jangan betul. jadi Rijal. Kamu sekarang udah Rijal. Tapi harus tambahin Al. Jadi Ar-Rojul, jangan jadi Rojul. Jadilah Ar-Rojul, hanya Al-Kamaliyah. Oh. Itu tempatnya. Jadi laki-laki yang sempurna Jaki. Iya. Itu dia. Lu jadi imam di masjid kan kadang kan? Enggak, Ustaz. Enggak, Pak. Wah. Ya kalau ada yang punya loker-loker kerjaan, Kalau Jaki ngeliat bisa lah. Profilnya sih paling tahu Ustaz. Masjid. Amin ya. Amin ya, amin. Amin ya. Pokoknya sering kumpul sama orang tua dan orang-orang soleh. Kalau anak muda sering kumpul sama orang tua, insya Allah bermanfaat. Saya juga bisa begini karena saya pergaulan saya itu orang-orang tua. Nah orang tua zaman sahabat Nabi kan semuanya umur di atas 60 semua jadi masuk agama Islam. Buktinya kan surga semua. Sukses. Nabi aja jadi di umur 40 ya. Ya, walahum azabun alim. Alim cari. Berarti alim a, lam dan mim, bukan ain Bu. Hamzah, lam dan mim. Itu mahmus fa. Mahmus fa tadi berapa? 1, 2, 4, 5. Berarti bisa alamaya lumu, bisa alamaya limu, bisa alimaya lamu, bisa alumaya lumu. Yang benar mana? Kalau bab 1 alamaya lumu, afalaya dulu. Terasa sedih, sakit. Apa? Sakit. Enggak. Fi'il mudhari, fi'il madinya Bu. Lima yang Yang menjadikan penyakit ya limun. Enggak. Madi mudharinya Bu. Madi mudharinya apa? Alamaya lamu. Bab alamaya lamu enggak ada Bu. Bab 3 enggak ada. Si lalai Allah. Enggak ada bab 3 alamaya lamu. Dia alamaya lumu, alamaya limu, alimaya lamu, alumaya lumu. Iya alimaya umum. Alumaya lumu. Alaman. Alumaya lumu bab 5. 47. Apa alumaya lumu ya? Artinya pedih. Alimaya lamu. Alimaya lamu. Terasa pedih. Ada lagi alumaya lumu juga? Alama. Enggak, ininya kata dasarnya Bu. Kalau kata dasar yang dalam kurung. Ini. Kata dasar yang dalam kurung. Apa? Kata dasar. Apa Bu Merdeka? Nggak ada. Nggak ada. Mu'alim. Yang mendidikan ya. Coba Jaki. Ketemu Jaki? belum, Ustaz. Waduh, gimana Jaki nih? Merasa sedih saat malam sakit yang menjadikan penyakit. Alimah ya. Kan ini mim, harusnya lam sebelum mim. Ini kan mim nih, ini mim. Cari yang sebelum mim. Oh ya Bapak Ibu, itu kan cari alamat. Ini Jaki buka ada
hamzah mim. Berarti sebelumnya. Karena huruf lam sebelum mim. Paham ya? Ini kan ada amin. Ya, a mim. Ya kan? Sedangkan alam lam sebelum huruf mim, berarti cari sebelum mim. Ini ada petunjuknya di sini nih. Ya. Alimah, iya, alimah ya lamu. Nah, ini 36. Kalimah ya lamu. Alimah ya lamu. Nah, merasa sakit. Halaman 36. Iya berarti saya 47 Tadi kata ibu nggak ada kata dasarnya. Ada alimah. Ada. Alimah ya lama. Nggak dikurung. Oh, nggak dikurung. Kelemahan itu berarti. Enggak, ini kan cuma Kalau di sini kan dia langsung kasih bintang. Alimah ya lamu. Halaman 36 Pak Pasang. Iya. kalau 47. Dia alimah ya lamu. Berarti bab Nah, ini Tuhan Allah aja dia ada nih. Allah ini ada yang kata Allah ternyata. Tuh Allah itu dia kata Allah ya lamu. Oh, langsung kan ada derivasinya Allah kan di sini. Allah. Iya kan? Dari Allah. Di situ nggak ada Allah. Allah ada. Ada. Allah. Tuh lihat turunannya Allah kan? Iya. Berarti Allah dikata Allah ya lahu. Bab 3. Bab 3. Udah. Ini nyari kamus doang lo, Jaki. Ini masih ilmu dasar banget, Jaki. Ini nyari kamus ilmu dasar banget. Gila pun gila Tuhan yang berizin. Aneh aja Bapak Ibu sudah belajar i'rab, tapi ilmu dasarnya nggak bisa, kan aneh. Ustaz, tadi saya agak tergelitik dengan kata-kata Ustaz kalau kita belajar bahasa kan buka kamus. Nah, selama ini kita di LBI kita udah pernah buka kamus, jadi kita nggak pakai baju dong. Iya, iya. Jadi masalah Seperti orang tidak pakai baju, tapi selama ini kita jadi di LBI kan memang tidak pernah buka. Nah, itu kan aneh kan, Bu? Berarti kita selama ini nggak pakai baju. Lengkap jadi. Enggak, kita dari bayi ini nggak langsung merangkak, langsung berdiri. Bukan Ustaz. Enggak, tadi istilah saya. Ini istilah saya. Berarti selama ini kita udah 5 tahun total di LBI kita nggak pernah Enggak, diajarin mau membuka belajar kamus. buka kamus. Nah, itu dia masalah. Ini Semua Ustaz loh, bukannya ini Bu, saya pernah ngajar jadi badal di Mahir. Mahir loh. Mahir. Saya tanya, Bapak Ibu punya kamus? Punya. Bisa pakainya? Nggak bisa. Ampun, sudah sampai kelas Mahir nggak bisa buka kamus, kan aneh, Bu. Nah, Ibu waktu belajar bahasa Inggris bisa buka kamus? Bisa. Kalau nggak bisa buka kamus bisa belajar bahasa Nggak Inggris? ngerti, nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, bahasa Arab sama bahasa Inggris apa bedanya? Karena memang Bahasa orang tua. nyari kamu sih susah kan emang. Hah? Kamu lagi kasih sekarang di Nah itu dia, makanya kenapa saya kasih sekarang gitu kan? Kenapa saya kasih sekarang? Makanya kemarin kita sepakatan kita kan pengen belajar mubtada khobar, fiil fa'il. Sedangkan kamu saja, makanya ini udah berapa minggu loh kita belajar kamu. ya Ustadznya langsung yang artiin Ustadz, jadi kita nggak diajak untuk mencari sendiri. Itu sama juga ibu disuapin terus sampai gede. Ya begitu. Singkat aja waktu siapa? Nasiruddin, Ustaz Nasiruddin yang Hah? singkat belajar ini. Belajar ini juga sana sih, Mas. Buka ini tapi Pernah sekali. Sekali. Sekali, Pak. Di situ alamat. Ya udahlah, lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Ya, lebih baik telat daripada tidak. Tapi ini tadi saya kasih trik-trik termasuk yang kemarin. Kalau yang kemarin termasuk nanti buka apa? Ada Instagramnya, Jaki. Ini ada Instagram. Telegram. Enggak ada. Yang rekam. Oh, video. Tapi pasti dipercepat ya? Apa jadi satu? Nggak dipercepat? Enggak. Jam 1 jam. Oh yaudah. Nanti kalau yang kemarin tidak hadir, silakan ngeliatin videonya. Udah saya udah upload tuh. Tapi setelah ngeliat videonya, setelah saya ajarkan sekarang harus dieksekusi di rumah nanti. Sering-sering buka panduannya Al-Quran aja. Ini Al-Quran. Setiap kata dalam Al-Quran carikan kamusnya, dijelasin. carikan sulasi mujarabnya, binanya apa, bab berapa, arti dan halaman berapa. Ini nih, ya. Ini kan Al-Qur'annya, ini halaman isiannya. kosong. Kata mustaqim di sini. Sulasi mujarabnya apa, binanya apa, bab berapa, artinya apa, halaman berapa. Tulis di sini. Kalau pakai terjemahan Apa-apa, tapi tetap harus buka kamus. terjemahin. Tetap harus buka kamus. Ada yang Iya.
ada terjemahannya. Di SIM ada bicara Oh, itu namanya iqra. Itu nahwu namanya. Ini kita belajar sorof. Jadi Bapak Ibu, PR-nya PR sorof adalah membahas mensorofkan Al-Qur'an. Ya, mencari kata dasar yang ada di Al-Qur'an. Fi'il dan isim. PR abadi. Kalau bukan kamu udah pada pinter. Saya kalau Pak Yus kayaknya menempatkan saya di dasar 3 terus ya, kemungkinan dasar 3 dan menengah kemungkinan. Padahal saya pengen banget ngajar dasar 1, karena kalau saya ngajar dasar 1 saya pasti kamus ya. Ada Dan saya spesialis di Solo. Berarti beruntung Mas. Ibu Nur beruntung. Bu Nur, saya baru masuk dasar 1, Ibu Nur yang saya ajarkan. Dan langsung Solo saya ajarkan. 17 pertemuan saya ajarkan Solo. Iya benar ya, 17 pertemuan ya? Karena buku EPG-nya belum dikasih sampai 17 pertemuan. Sampai siapa Bu Sri Mulyati ya? Sampai 2.000 kata tuh. Bu Sri Mulyati itu sampai 2.000 kata loh Solo. Pokoknya kalau murid saya semangat, saya makin semangat gitu. Kalau murid saya agak kendor, saya juga kendor. Kalau Bapak Ibu semangat, saya akan semangat. Pinter tuh mau belajar pinter. Ingat ya Bapak Ibu, kalau punya kamus dipakai ya. Kalau habis beli sendal jangan ditenteng, dipakai. Ya, kalau habis beli sendal diinjak, jangan ditenteng. Kalau habis beli kamus dipakai, digunakan. Ya kamus doang Bu, itu dasar banget. Ya kan? Jangan Bapak Ibu beli lauk nggak punya nasi kan? Jangan ibu mentingin sholat badiah, jangan ibu mendingan sholat qobliyah badiah, sedangkan sholat zuhurnya enggak, kan salah. Wajibnya dulu. Nah, bahasa Arab itu wajibnya, pelajaran bahasa Arab wajibnya itu ada di kamus. Kamus itu teorinya ringkasannya ini. Ya, ini dari ringkasannya. Sampai sekarang saya masih mencari formulasi yang ini Bu, yang lugawi itu. Wa nasoro huma nasoro. Saya masih cari formulasinya untuk dibikinkan gini loh. Karena prediksi saya nggak bisa jadi 2 halaman yang nasoro yang seluruh. Wa nasoro banyak itu sebenarnya. Bisa jadi berapa laminan? Oke. Kita skor dulu 5 menit, makan tahu dulu. Iya. Ini dia pada lagi makan tahu. Satu lagi Ibu. Dimatiin dulu jadi. Berapa Ustaz? Dimatiin dulu. Oh iya betul. Ya. Coba Jaki ngomong sama orang Rusia nggak nyambung, emang enak? Kan cewek Rusia kan cakep ya? Cewek Rusia kan cakep tuh, ya kan? Ngobrol, dia pakai bahasa Rusia jadi pakai bahasa Betawi, nyambung, emang enak? Tuh, walaupun dia cakep banget, memang nggak enak. Tapi kalau Jaki bisa bahasa Rusia sama cewek Rusia cakep, ngobrol, nyambung, enak gak Jaki? Yang Bapak bilang itu Mati dulu. belakangan yang baru dibahas. Jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.